Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, masih semangat belajar? Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran 6 ya. Tadi Ibu sudah memberikan materi pembelajaran 5. Jadi sekarang Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran 6. Silahkan kalian membuka buku paket halaman 40 untuk menyimak yang Ibu sampaikan. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin anak bu guru di rumah juga sama, pasti juga memiliki perbedaan pendapat. Tapi kita juga harus bisa saling menghargai. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dengan keluarganya. Jadi ada ayah, Udin, Kak Mutiara dan ibu ya. Mereka memiliki percakapan, silahkan dengarkan dengan baik. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Kak Mutiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Nah, ibu bingung nih. Wah, ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Lalu Udin berkata, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah berkata, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Lalu Kak Mutiara memberikan pendapatnya. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Lalu Udin berkata, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Dan ibu menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Dan ayah memberikan komentar, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, dalam percakapan tadi terjadi perbedaan pendapat ketika keluarga Udin akan pergi ke tempat wisata. Mungkin kalian juga pernah ya memiliki berbeda pendapat dengan kakak atau adik atau dengan orang tua ya. Tadi Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Dalam musyawarah kita boleh berbeda pendapat atau usul. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Ya, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa anak-anak? Ya, betul. Simbolnya kepala banteng. Kemudian, contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Kemudian contoh berikutnya, musyawarah menentukan sekolah anak, dan menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Ya, ada perbedaan pendapat antara kita sebagai anak dengan orang tua kita, atau
kita dengan kakak atau adik kita, ya. Tapi kita harus bisa saling menghargai. Nah, dalam percakapan tadi ada beberapa kata ungkapan. Yang pertama, jalan tengah. Jalan tengah artinya solusi. Ya. Kemudian kata ungkapan berikutnya, kepala dingin. Ibu sudah pernah menyampaikan, kepala dingin artinya tidak mudah marah, ya. Jadi, kepala dingin bisa dikatakan dengan sabar. Bisa dinamakan sabar, tidak boleh marah. Nah, kemudian kalian bisa menceritakan kembali dari percakapan tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Jawabannya, yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu adalah memilih tempat wisata. Pertanyaan nomor 2, kapan rencananya wisata dilaksanakan? Rencana wisata dilaksanakan yaitu pada saat liburan. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Ayo, siapa tadi? Ya, betul sekali, Udin dan Mutiara. Anak-anak, kemudian pertanyaan keempat, kemana Udin ingin berwisata? Ke kebun binatang. Lalu Kak Mutiara, kemana ya ingin berwisatanya? Betul, ke pegunungan. Lalu pertanyaan nomor 6, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena Mutiara tidak memaksakan pilihannya, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Pertanyaan nomor 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Ayo anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan. Kira-kira termasuk dalam penerapan sila keberapa ya? Ya, benar. Menerapkan sila keempat Pancasila. Dan pertanyaan nomor 8, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Ya, benar. Ayah memberi kesempatan kepada Udin dan Mutiara untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil. Dan pertanyaan terakhir, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Sebenarnya untuk dalam permusyawaratan, dalam musyawarah tadi ya, termasuk dalam sila keempat Pancasila. Namun dalam keputusan yang diambil secara adil itu termasuk dalam penerapan Pancasila sila kelima. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjutkan ya ke halaman 40. Jadi di sini anak-anak akan melengkapi cerita dengan kata-kata yang sudah tersedia. Kata-kata itu akan dimasukkan ke dalam cerita yang berjudul Berwisata ke Kebun Binatang. Nah,
Bu Eri akan bacakan ceritanya. Nanti silahkan kalian pilih ya jawabannya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, kira-kira apa jawabannya ya? Ketika kita mengambil keputusan itu harus mengambil jalan tengah ya. Ya, jadi jalan tengah itu tadi artinya adalah solusi ya. Selanjutnya, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah apa ya? Karena bersemangat, pasti Udin sudah bangun. Nah, jawabannya pasti pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Nah, anak-anak, kira-kira mempersiapkan apa ya? Apakah mempersiapkan mobil atau bekal? Nah, betul sekali. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Sedangkan ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik, sehingga mereka cepat sampai. Kira-kira apa jawabannya ya anak-anak? Kalau cepat sampai berarti jalanannya itu lancar, tidak apa? Tidak macet. Nah, ayah memarkir titik-titik. Kira-kira yang diparkir itu apa ya anak-anak? Betul sekali, yaitu mobil. Jadi ayah memarkir mobil. Lalu ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli tiket masuk. Nah, begitulah jawaban yang sudah kita kerjakan bersama. Silahkan nanti disalin ya jawabannya. Nah, ini dia jawaban yang sudah Bu Eri tuliskan. Silahkan disalin di buku paket halaman 44. Akhirnya alhamdulillah selesai kita pada pembelajaran 6. Alhamdulillah ya, kita tidak berasa sudah menyelesaikan satu subtema pada tema 1. Besok kita akan melanjutkan ke subtema 2. Nah, Ibu berharap kalian masih terus semangat dalam belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.